Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Skakes TV, dalam program Digital Learning Dilan. Bersama saya, Ibu Lita, pada mata pelajaran pelayanan farmasi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Baik, untuk materi hari ini, Ibu Lita akan menyampaikan materi mengenai suppositoria. Baik, kita akan bahas mengenai suppositoria. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari mengenai suppositoria yaitu menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk suppositoria. Selanjutnya, indikator pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan definisi suppositoria, yang kedua, menjelaskan jenis suppositoria, yang ketiga, memahami keuntungan dan kerugian suppositoria, yang keempat, menjelaskan tujuan penggunaan suppositoria, yang kelima, menguraikan komponen suppositoria, yang keenam, menguraikan penggolongan bahan dasar suppositoria. Yang ketujuh, menjelaskan metode pembuatan suppositoria. Dan yang terakhir, kedelapan adalah memahami pengemasan suppositoria. Dan tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu setelah mempelajari bab suppositoria ini, para siswa atau peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan definisi suppositoria, yang kedua menjelaskan jenis suppositoria, tiga, memahami keuntungan dan kerugian suppositoria, yang keempat menjelaskan tujuan penggunaan suppositoria, yang kelima menguraikan komponen suppositoria, yang keenam menguraikan penggolongan bahan dasar suppositoria, ketujuh menjelaskan metode pembuatan suppositoria, dan yang kedelapan memahami pengemasan suppositoria. Nah, anak-anak ibu pasti sudah pernah melihat ya, ini adalah beberapa contoh dari merek dagang yang beredar di pasaran dalam bentuk sediaan suppositoria. Mungkin kita bisa lihat dulu, jadi ini bentuk suppositorianya tidak cair ya, tidak semi padat juga, tapi dia bentuknya adalah padatan. Sehingga untuk definisi dari suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bentuk dan bobot yang diberikan melalui rektum, vagina, atau uretra yang umumnya sifatnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat dan sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau yang bersifat sistemik. Nah, untuk macam-macam suppositoria terbagi menjadi tiga. Yang pertama, rektal suppositoria. Yang kedua adalah vaginal suppositoria, yang sering kita sebut dengan ovula. Dan yang terakhir adalah uretra suppositoria atau basila. Ya, nah dari nama-nama tersebut tentunya anak-anak ibu sudah tahu ya, sudah tahu nih kemana tujuannya digunakan untuk di bagian yang mana, kita akan bahas satu persatu. Untuk rektal suppositoria itu digunakan melalui anus atau rektum.
Nah, umumnya berbentuk peluru. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, bobotnya antara 2-3 gram, di mana untuk dewasa biasanya adalah 3 gram dan anak-anak 2 gram. Sedangkan menurut Farmakope Indonesia edisi 4, bobotnya kurang lebih 2 gram. Selanjutnya untuk jenis suppositoria yang kedua, yaitu ovula, di mana ovula ini digunakan melalui vagina dan berbentuk lonjong seperti kerucut dengan berat atau bobot pada umumnya adalah 5 gram. Dan yang terakhir adalah uretra suppositoria yang digunakan melalui uretra, di mana bentuknya batang dengan panjang antara 7 sampai 14 cm. Berikut adalah keuntungan dari penggunaan atau keuntungan dari bentuk sediaan suppositoria. Yang pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Yang kedua, dapat menghindari kerusakan obat yang disebabkan oleh enzim pencernaan dan enzim yang ada di lambung. Yang ketiga, obat dapat masuk ke dalam saluran darah sehingga efeknya bisa lebih cepat dibanding penggunaan obat yang digunakan secara peroral. Selanjutnya, keuntungan selanjutnya adalah sangat menguntungkan bagi pasien yang mengalami kesulitan gitu ya dalam menelan obat, terutama pada bayi ya, anak-anak dan juga lansia. Dan yang terakhir adalah dapat mencegah terjadinya dosis obat yang berlebihan karena pada pemberian peroral obat dapat ditelan oleh pasien dalam jumlah yang berlebihan. Nah, tujuan dari penggunaan suppositoria itu ada 5. Yang pertama adalah dipakai untuk pengobatan lokal baik di dalam rektum, vagina atau uretra. Contohnya adalah hemoroid ya atau infeksi jamur untuk wanita. Yang selanjutnya adalah secara rektal digunakan untuk distribusi sistemik karena dapat diserap oleh membran mukosa dalam rektal atau dalam rektum. Jika digunakan obat secara peroral itu tidak memungkinkan. Dan yang keempat adalah aksi kerja awal akan cepat diperoleh karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektum dan langsung masuk ke sirkulasi darah. Dan yang terakhir adalah tujuannya adalah agar terhindar dari pengrusakan obat oleh enzim yang berada di saluran pencernaan atau saluran gastrointestinal tadi. Dan perubahan obat secara biokimia di dalam hati. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat ya. Yang pertama adalah faktor fisiologis dan yang kedua adalah faktor fisikokimia obat dan basis suppositoria. Kita akan jelaskan mengenai faktor fisiologis. Faktor fisiologis yang mempengaruhi pada absorpsinya adalah yang pertama adalah pH, di mana pH cairan rektum itu adalah 7,2 dan tidak adanya kapasitas dapar dari cairan rektal. Selanjutnya, faktor fisikokimia obat dan basis suppositoria. Faktor fisikokimia obat yang mempengaruhi absorpsi adalah sifat kelarutan obat dalam lemak dan air serta ukuran partikel terdispersi. Untuk faktor fisikokimia obat dan basis supo, faktor fisikokimia obat yang mempengaruhi absorpsi adalah sifat kelarutan obat dalam lemak dan air serta ukuran partikel obat terdispersi. Untuk faktor kimia basis supo yang mempengaruhi absorpsi yaitu kemampuan melebur, melunak, atau melarut pada suhu tubuh, kemampuan untuk melepas obat, dan sifat hidrofilik atau hidrofobik. Nah, berikut adalah komponen-komponen dari suppositoria terbagi 3. Yang pertama tentu saja adalah bahan aktif, yang kedua bahan tambahan, yang ketiga adalah basis suppositoria.
Untuk bahan dasar supositoria itu harus memiliki sifat yang ideal. Yang pertama adalah padat pada suhu kamar sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dapat dicetak. Tetapi dia akan melunak pada suhu rektal dan dapat bercampur dengan cairan tubuh tentunya ya. Yang kedua, tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. Ketiga, dapat bercampur dengan beragam jenis obat. Yang keempat, stabil dalam penyimpanan serta tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan juga tidak menunjukkan terjadinya pemisahan obat. Yang kelima, kadar air cukup. Yang keenam, tidak menimbulkan alergi ya. Jadi sifatnya itu tidak menimbulkan alergi. Yang terakhir, untuk basis lemak, bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyabunan harus jelas. Untuk bahan dasar supositoria itu ada tiga. Yang pertama adalah bahan dasar berlemak, contohnya adalah oleum kakao. Bahan dasar yang kedua adalah bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dengan air, contohnya adalah gliserin gelatin dan juga PEG atau polyethylene glycol. Yang ketiga, bahan dasar lain yang biasanya campuran basis hidrofilik dan likofilik, contohnya adalah polioksi 40 stearat. Nah, untuk oleum kakao, hal yang harus diperhatikan pada penggunaan oleum kakao sebagai basis supo, yang pertama, tentunya kita harus tahu oleum kakao itu merupakan trigliserida. Trigliserida dari apa saja? Dari asam oleat, dari asam stearat, dan yang terakhir adalah asam palmitat. Di mana pemberiannya oleum kakao itu berwarna putih kekuningan, bentuknya padat dan berbau seperti coklat. Oleum kakao dapat meleleh pada suhu 30 derajat sampai 36 derajat Celcius sehingga merupakan basis supo yang ideal karena dapat melebur pada suhu tubuh namun dapat mempertahankan bentuk padatnya pada suhu kamar. Namun sifatnya itu mudah tengik sehingga harus disimpan dalam wadah atau tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya. Selain itu, oleum kakao mempunyai sifat polimorfisme dari bentuk kristalnya karena adanya pemanasan yang tinggi. Untuk metode pembuatan supositoria itu terbagi tiga. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan mencetak hasil leburan, yang ketiga dengan kompresi. Untuk dengan tangan itu hanya dikerjakan untuk supo dengan bahan dasar oleum kakao dengan skala kecil dan untuk bahan obat yang tidak tahan terhadap pemanasan ya. Lalu untuk metode pembuatan supo dengan mencetak hasil leburan, sebelumnya cetakannya harus dibasahi terlebih dahulu dengan parafin cair atau parafin cair gitu ya, dengan bahan dasar dari gliserin gelatin tadi. Namun apabila dengan bahan oleum kakao dan PEG itu tidak perlu dibasahi karena dia akan mengkerut ya, akan mengkerut pada saat pendinginan dan mudah dilepas dari cetakan. Lalu dengan kompresi itu proses penuangan, pendinginan, dan pelepasan supo dilakukan dengan mesin secara otomatis. Ini tentunya digunakan dilakukan di industri ya. Nah, kapasitasnya bisa mencapai 3.500 sampai 6.000 supo per jam yang dihasilkan ya. Lanjut untuk evaluasi mutu. Pada evaluasi mutu yang dilakukan yang pertama adalah penetapan kadar zat aktif dan disesuaikan dengan kadar yang tertera pada etiketnya. Yang kedua, pengujian titik lebur terutama jika digunakan pada bahan oleum kakao. Yang ketiga, uji kerapuhan, di mana uji ini dilakukan untuk menghindari adanya kerapuhan selama pengangkutan. Selanjutnya ada juga uji waktu hancur. Nah, untuk waktu hancur dibatasi gitu ya, sesuai Pharmacopoeia. Untuk basis PEG itu waktu hancurnya adalah paling lama 15 menit dan untuk oleum kakao itu paling lama adalah 3 menit. Dan terakhir adalah tentunya uji homogenitas.
Untuk pengemasan supositoria, tentunya kemasannya dikemas sedemikian rupa sehingga tiap supositoria itu terpisah. Jadi dia nggak gabung antara supositoria yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dia tidak akan mudah hancur atau tidak mudah meleleh ya. Kalau dia mudah hancur dan meleleh itu nanti kalau dia nggak bentuknya terpisah-pisah itu dia akan nempel gitu ya, nempel. Lalu yang kedua, umumnya dimasukkan ke dalam wadah atau bungkus aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah kemudian dikemas dalam dus. Yang ketiga, menurut Farmakope Indonesia disimpan penyimpanan supositoria dengan basis yang pertama oleum kakao itu disimpan dalam wadah tertutup baik, sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup baik tadi ya, dan pada suhu 30 derajat Celcius atau suhu kamar terkendali. Selanjutnya untuk gelatin tergliserinasi disimpan dalam wadah tertutup rapat, sebaiknya pada suhu di bawah 35 derajat Celcius. Dan untuk supositoria dengan basis PEG ya, harus dikemas dalam wadah tertutup rapat, dapat disimpan tanpa pendinginan dengan etiket basahi dengan air sebelum digunakan. Nah, berikut adalah ada contoh latihan soalnya untuk anak-anak ibu sekalian. Boleh dipandang, boleh dilihat, lalu kita akan nanti anak-anak ibu bisa telaah ya. Jadi ini ada dua gambar yang ibu tampilkan, ada gambar A dan ada gambar B. Dari penjelasan ibu tadi, mengenai macam-macamnya ya, mengenai bentuknya. Nah, anak-anak ibu sepertinya pasti sudah tahu ya jawaban untuk latihan soal ini ya. Nah, anak-anak ibu bisa memberikan jawaban di kolom komentar untuk latihan soal yang A itu adalah bentuk supositoria apa dan yang B itu bentuk supositoria apa. Ya. Dari gambar ini, dan anak-anak ibu bisa di kolom komentar bisa mengetikkan jawabannya serta komentarnya ya. Oke, baik. Nah, itu saja materi dari Ibu. Itulah tadi penjelasan dari Ibu Lita mengenai materi supositoria. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mendapatkan materi yang lengkap mengenai bab supositoria, anak-anak ibu bisa buka buku paketnya Pelayanan Farmasi Ilmu Resep pada bab supositoria. Dan satu lagi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya anak-anak ibu semuanya bisa dapatkan info mengenai video-video kami selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.